Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj pada akhir zaman merupakan salah satu tanda besar kiamat. Kemunculan mereka telah disebutkan dalam Al-Quran. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, hari kebangkitan, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir. Mereka berkata, "Aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini. Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim." Allah memudahkan Dzulqarnain, seorang raja yang saleh, untuk membangun sebuah dinding besar agar menjadi penghalang bagi Ya'juj dan Ma'juj yang telah merusak bumi dan mengganggu manusia. Apabila waktu yang telah ditentukan tiba dan kiamat sudah dekat, dinding tersebut akan terbuka. Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dengan cepat dalam jumlah yang sangat banyak. Tidak ada seorang pun yang mampu menghadapi mereka. Mereka akan berbaur dengan manusia dan menyebarkan kerusakan di muka bumi. Ya'juj dan Ma'juj adalah kata yang terdapat dalam Al-Quran dan ditafsirkan sebagai kaum yang membuat kerusakan di muka bumi. Siapakah sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj? Kapan mereka akan keluar? Dan di mana letak tembok yang disebutkan itu? Simak penjelasannya lebih lanjut. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, tinggalkan like, serta tuliskan harapan pemirsa di kolom komentar. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang selamat dari fitnah akhir zaman. Amin ya, Rabbal Alamin. Secara etimologis, Ya'juj dan Ma'juj berarti penduduk atau bangsa. Anggapan yang menyatakan Ya'juj dan Ma'juj bukanlah dari keturunan manusia tidaklah benar. Mereka adalah manusia keturunan Nabi Adam alaihissalam, hanya saja memiliki sifat yang suka merusak, dan mereka akan berperang melawan Nabi Isa alaihissalam beserta pasukannya di Bukit Tursina. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj berasal dari keturunan Adam. Jika mereka diutus kepada, niscaya akan merusak kehidupan mereka, dan tidaklah salah seorang dari mereka mati, kecuali meninggalkan 1000 keturunan dari mereka atau lebih. Mengenai asal-muasal Ya'juj dan Ma'juj, ada 2 keterangan dari para ulama. Pertama, mereka berasal dari keturunan Adam, bukan Hawa. Normalnya manusia terlahir dari perkawinan, namun Ya'juj dan Ma'juj terlahir tanpa melalui perkawinan Adam dan Hawa. Mereka muncul karena Adam alaihissalam mengalami mimpi basah dan air maninya bercampur dengan tanah. Dari sinilah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Ya'juj dan Ma'juj. Kedua, mereka adalah keturunan Yafits bin Nuh. Yafits bin Nuh merupakan moyang dari bangsa Turki. Pendapat yang tepat adalah pendapat yang kedua ini, wallahu alam bisshawab, karena tidak ada satupun riwayat syahih yang mendukung keterangan pertama. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah 2 suku besar yang masih termasuk anak cucu Adam alaihissalam dan berasal dari keturunan Yafits, putra Nuh, yang merupakan nenek moyang bangsa Turki dan Mongol. Mereka diisolir oleh tembok benteng tinggi yang dibangun oleh Dzulqarnain. Mereka tidak hidup di alam gaib seperti para malaikat dan bangsa jin, melainkan berasal dari Magog bin Yafet bin Nuh bin Lamik, bin Metusyalih bin Idris bin Yarid bin Mahlail bin Kianan bin Anusi bin Syits bin Adam. Ya'juj dan Ma'juj berkembang biak dengan cepat sehingga jumlah mereka menjadi sangat banyak. Ya'juj dan Ma'juj adalah 2 bangsa yang sangat besar jumlahnya, dengan perbandingan 1:999 antara manusia umumnya dengan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka disebutkan sebagai mayoritas penghuni neraka, dan kedua suku ini disebutkan telah ada dekat pada masa Nabi Musa alaihissalam berdakwah. Abdullah bin Amr berkata bahwa salah seorang dari mereka tidak akan mati, kecuali ia telah memiliki keturunan sejumlah 1000 atau lebih. Ciri utama mereka adalah memiliki sikap yang merusak, dan jumlah mereka sangat banyak, sehingga ketika mereka turun dari gunung seakan-akan seperti air terjun yang mengalir. Selain itu, mereka juga tidak pandai dan tidak fasih berbicara, bermata sipit, berhidung kecil, muka lebar seperti perisai, kulit berwarna merah, memiliki tubuh yang kuat, serta tidak ada manusia yang mampu menandingi atau memerangi mereka. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum yang suka melakukan kerusakan. Mereka merusak tanaman, keturunan manusia, dan suka merampok. Dalam bahasa Cina, Ya artinya Asia. Sedangkan Ju berarti bangsa, yang menunjukkan bahwa Ya'juj sama dengan bangsa Asia. Sementara itu, Ma'juj berasal dari kata katama yang berarti kuda, dan Zhou yang berarti bangsa, sehingga Ma'jujiyah dapat diartikan sebagai bangsa berkuda.
Raja Zulkarnain yang dikenal sebagai satu-satunya Raja Firaun yang masuk Islam bukanlah nama pribadi, melainkan sebuah julukan. Kata Zulkarnain sering dimaknai sebagai pemilik dua tanduk, karena kedua sisi batok kepalanya terbuat dari tembaga dan membentuk seperti tanduk. Diceritakan bahwa dia sampai di suatu tempat yang terdapat dua gunung berdampingan. Di antara kedua gunung tersebut terdapat celah yang digunakan oleh Ya'juj dan Ma'juj untuk masuk. Kemudian Zulkarnain menempuh jalan yang lain. Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, dia mendapati di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?" Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu, maka bantulah aku dengan kekuatan. Berilah aku potongan besi." Hingga potongan besi itu telah dipasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Dia berkata, "Tiuplah api itu." Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, "Berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu." Maka mereka Ya'juj tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Zulkarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Tuhanku itu benar." Mengenai lokasi pasti keberadaan tembok Ya'juj dan Ma'juj belum dapat dipastikan. Namun ada beberapa pendapat ulama dan peneliti mengenai hal ini. Ciri tembok Zulkarnain dapat ditemukan dalam surat Al-Kahfi ayat 93 yang mengatakan, "Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan." Dari surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk bahwa Ya'juj dan Ma'juj berada di antara dua gunung, dan kaum tersebut memiliki bahasa yang sukar dipahami. Menurut Imam Al-Qurtubi, lokasi mereka berada di kawasan berbukit di antara negara Armenia dan Azerbaijan. Hal ini juga disebutkan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwa seseorang pernah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Aku pernah melihat dinding itu menyerupai selendang lurik." Nabi SAW menjawab untuk membenarkan ciri-ciri dinding yang dilihat pria itu. "Engkau benar, sudah melihatnya." Ibnu Hajar menuturkan, hadis ini disampaikan oleh Ibnu Abi Umar melalui jalur riwayat Sa'id ibn Abi Arubah dari Qatadah, dari seorang penduduk Madinah yang pernah berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, aku pernah melihat dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj." Nabi SAW lalu balik bertanya, "Bagaimana engkau melihatnya?" Pria itu menjawab, "Seperti selendang lurik yang bergaris-garis merah dan hitam." Nabi benarkan pernyataan pria itu. "Engkau benar sudah melihatnya." Menurut Profesor Dr. Shamdi bin Hamzah Abu Zaid, Ya'juj Ma'juj akan muncul di Asia. Hiuen Xiang, seorang pengembara Cina, pernah melewati pintu berlapis besi itu dalam perjalanannya ke India pada abad ke-7. Tidak jauh dari sana ada sebuah danau yang dinamakan Iskandarkul. Salam, salah seorang staf peneliti dari Kekhalifahan Abbasiyah yang dipimpin oleh Al-Zakbillah, juga menyatakan bahwa lokasi ini berada di Asia Tengah. Pada tahun 842 Masehi, Khalifah Abbasiyah Al-Watsikbillah bermimpi bahwa dinding pembatas yang mengurung kedua suku itu hancur. Karena mimpi itulah ia mengutus sebuah tim ekspedisi yang dipimpin oleh Salam untuk mengetahui keadaan dinding itu dan lokasinya. Al-Watsik menginstruksikan Salam untuk mencari tahu tentang tembok itu. Saat itu Salam ditemani 50 orang. Penelitian tersebut memakan biaya besar. Disebutkan dalam Nuzhat Al-Musitak, buku geografi karya Al-Idrisi, bahwa Al-Watsik mengeluarkan biaya 5.000 dinar untuk penelitian ini. Mereka masih mendapati gerbang di antara gunung selebar 137 meter, dan kolom besar di kiri kanan terbuat dari balok-balok besi yang dicor dengan cairan tembaga, tempat bergantung daun pintu raksasa. Kisah lain menyebutkan Salam melihat pegunungan yang terpisah oleh lembah. Luas lembah sekitar 150 meter, dan lembah ini tutup tembok berpintu besi sekitar 50 meter. Al-Idrisi juga menceritakan bahwa menurut cerita Salam, penduduk di sekitar pegunungan biasanya memukul kunci pintu besi 3 kali dalam sehari. Setelah itu, mereka menempelkan telinganya ke pintu untuk mendengarkan reaksi dari dalam pintu. Ternyata, mereka mendengar gema teriakan dari dalam.
Hal itu menunjukkan bahwa di dalam pintu betul-betul ada makhluk jenis manusia yang konon Ya'juj dan Ma'juj itu. Dalam bukunya, Al-Sharif Al-Idrisi juga menuturkan bahwa Salam pernah bertanya kepada penduduk sekitar pegunungan, apakah ada yang pernah melihat Ya'juj dan Ma'juj? Mereka mengaku pernah melihat gerombolan orang di atas tembok penutup. Lalu angin badai bertiup melemparkan mereka. Penduduk di situ melihat tubuh mereka sangat kecil. Setelah itu, Salam pulang melalui Taras, Kazakhstan, kemudian Samarkand, Uzbekistan, lalu kota Rey, Iran, dan kembali ke istana Al-Watzik di Suraman Ra'a, Irak. Ia kemudian menceritakan dengan detail hasil penelitiannya kepada Khalifah. Ibnu Battuta menuturkan dalam kitab Rahlat Ibnu Battuta bahwa pegunungan Ya'juj dan Ma'juj berada sekitar perjalanan 6 hari dari Cina. Penuturan ini tidak bertentangan dengan Al-Sharif Al-Idrisi, sebab di sebelah barat laut Cina adalah daerah-daerah Rusia. Ada juga yang mengatakan bahwa tembok Ya'juj-Ma'juj ada di Asia Barat. Menurut Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di, Ya'juj-Ma'juj berada di belakang pegunungan Kaukasus. Memang ada yang berpendapat bahwa pegunungan inilah yang merupakan benteng dimaksud. Deretan pegunungan ini memanjang tanpa celah dari Laut Hitam hingga Laut Kaspia sepanjang lebih dari 1.200 km. Kecuali pada bagian kecil dan sempit yang disebut celah Darial terletak di negara Georgia sepanjang kurang lebih 100 meter. Pada bagian celah itulah diduga penghalang dari Ya'juj dan Ma'juj itu dibangun. Ada juga yang menyatakan bahwa keberadaan tembok tersebut telah tenggelam dan sampai saat ini berada di Azerbaijan dan Armenia, tepatnya di pegunungan yang sangat tinggi serta keras. Ia berdiri tegak seolah-olah diapit oleh 2 buah tembok yang sangat tinggi. Tempat itu tercantum pada peta-peta Islam maupun Rusia, terletak di Republik Georgia. Ketika pada masanya, suku Ya'juj dan Ma'juj akan berhasil menghancurkan dinding besi pembatas yang telah dibangun oleh Zulkarnain, mereka akan turun dari pegunungan dengan cepat dan tergesa-gesa. Dikatakan bahwa mereka sangat cepat dalam bergerak guna menyebarkan kehancuran. Setelah Dajjal wafat, kaum muslimin dari Suriah akan memasuki Palestina melalui wilayah Sinai. Saat malam tiba, mereka akan beristirahat di Masjid Tursina. Pada saat itulah Ya'juj dan Ma'juj keluar memporak-porandakan seluruh penduduk bumi. Selama Ya'juj dan Ma'juj merajalela, umat manusia akan mengalami kesulitan berkepanjangan. Pada masa tersebut, banyak kaum muslimin yang menderita karena kekurangan makanan dan air. Ketika mereka mencapai Danau Tabariyah di Palestina, Ya'juj dan Ma'juj meminum habis air danau tersebut, sehingga orang terakhir yang datang berkata, "Sungguh dahulu di sini masih ada air." Dalam hadis riwayat An-Nawas bin Sam'an disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan kepada Nabi Isa alaihissalam tentang kemunculan Ya'juj dan Ma'juj, yang tidak seorang pun mampu mengalahkan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan Nabi Isa alaihissalam untuk membawa kaum muslimin mengungsi ke Gunung Tur agar terlindungi dari kerusakan yang dibawanya. Di Gunung Tur, kaum muslimin yang bersama Nabi Isa alaihissalam semakin lama semakin kehabisan makanan. Tidak mungkin bagi mereka turun dari gunung karena selain tidak ada makanan, mereka khawatir akan bertemu dengan Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya mereka memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Isa alaihissalam bersama kaum muslimin berdoa agar Ya'juj dan Ma'juj dimusnahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengirimkan ulat-ulat yang banyak sekali yang menggerogoti leher Ya'juj dan Ma'juj. Dan ketika waktu subuh tiba, Ya'juj dan Ma'juj pun lenyap tanpa tersisa. Pada saat itu, Nabi Isa alaihissalam berkata kepada kaum muslimin, "Siapa di antara kalian yang mau memastikan bahwa Ya'juj dan Ma'juj telah tiada?" Maka seorang yang siap mati syahid keluar dan mengucapkan takbir, "Allahu Akbar, Ya'juj dan Ma'juj telah berakhir, kita menang." Nabi Isa alaihissalam dan semua kaum muslimin pun keluar. Inilah fitnah akhir zaman terakhir yang tidak dapat diatasi oleh siapapun, termasuk Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi. Setelah itu, Nabi Isa alaihissalam dan para sahabatnya turun dari gunung dan mendapati bumi penuh dengan bau busuk serta bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Isa alaihissalam lalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersihkan bumi dari bangkai tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus burung-burung berleher panjang seperti unta untuk membawa bangkai-bangkai tersebut ke tempat yang dikehendakinya.
Dalam riwayat lain disebutkan bahwa bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj dibuang di tengah samudera dan dimakan oleh ikan-ikan yang akhirnya menjadi gemuk karena belum pernah menemukan daging sebanyak itu. Nabi Isa alaihi salam dan kaum muslimin kemudian berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan permukaan bumi dari bau dan kotoran Ya'juj dan Ma'juj. Allah Subhanahu wa taala lalu menurunkan hujan lebat yang membasuh seluruh kotoran mereka dari muka bumi hingga tanah menjadi bersih kembali. Sebagian mufasir mengatakan bahwa bau busuk dari kotoran Ya'juj dan Ma'juj membutuhkan waktu hingga 7 tahun untuk hilang sepenuhnya. Setelah Ya'juj dan Ma'juj dimusnahkan, kehidupan kaum muslimin di bawah kepemimpinan Nabi Isa alaihi salam semakin baik. Mereka hidup dalam kedamaian, keamanan, dan kebahagiaan dengan rezeki yang melimpah. Allah Subhanahu wa taala memberkati mereka hingga seekor unta bunting cukup untuk mengenyangkan sekumpulan orang dan bahkan satu buah kurma mampu mengenyangkan seseorang. Pada masa ini, Nabi Isa alaihi salam menjalankan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam menata kehidupan masyarakat. Banyak orang kafir yang masuk Islam setelah menyaksikan keindahan ajaran tersebut. Di mana-mana terlihat kedamaian dan persatuan. Kejahatan jarang terjadi dan seluruh umat bersatu dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun masa ini berlangsung singkat. Di akhir masa Nabi Isa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan angin lembut dari arah Yaman. Angin ini akan menyentuh setiap orang beriman dan muslim, dan melalui angin ini Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa mereka. Setelah itu, yang tersisa hanyalah orang-orang jahat yang hidup tanpa akhlak dan rasa malu, bagaikan binatang. Di masa itulah kiamat akan tiba.